بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani fiddin, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah di dalam kehidupan kita ini, agar kita tetap di atas jalan Islam saja, kemudian ditambahkan nikmat keyakinan dalam diri kita sehingga kita bisa menentukan jalan lurus yang harus kita tempuh sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membicarakan kitab Tarbiyah Jihadiyah pada pondasi yang kelima, masih di pondasi yang kelima ini karena pentingnya, yaitu membangun suatu generasi dengan pendidikan yang berkelanjutan terus menerus. Pasti akan memakan waktu yang lama untuk membentuk suatu generasi sebagai kuntum khaira ummah, sebagai generasi yang terbaik yang pernah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan terbaik ini adalah bukan sesuatu yang bersifat imajiner atau imajinasi atau cerita fiksi atau fiktif, tidak, tetapi betul-betul kuntum khaira ummah itu terwujud di dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, di mana sang pemimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membentuk generasi ini dengan bimbingan Al-Quranul Karim, kemudian dengan metode pembinaan secara terus menerus setiap hari, bahkan tidak ada waktu kecuali waktu itu dipakai untuk bertolabul ilmi. Para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya ilmu di dalam mentarbiyah generasi-generasi yang disebutkan terbaik. Jika di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah kita temukan penulis kitab ini, yaitu Dr. Asy-Syahid insyaallah Dr. Abdullah Azzam rahimahullah ta'ala, menyebutkan generasi ini sebagai qaidah sholabah. Kemudian kita juga mendapatkan keterangan tentang Taifah Al-Mansurah. Taifah itu artinya kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Mansur, Al-Mansurah, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita temukan di dalam hadis, ya. Ini di dalam kitabnya Imam As-Suyuti di dalam Jami'us Shaghir, beliau menyebutkan ada sekelompok manusia yang mendapatkan pendidikan tarbiyah, pembinaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai wali abdal, wali-wali Allah yang menggantikan orang-orang yang meninggal setelah generasi-generasi sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memunculkan manusia-manusia yang disebut kuntum khaira ummah,
ya, orang-orang yang disebut sebagai apakah itu Qaidah Sholabah ataukah Taifah Al-Mansurah ataukah yang disebut sebagai wali abdal, ya. Nah, sehingga kita temukan ada beberapa kesamaan di dalam istilah untuk mendefinisikan satu kelompok di dalam pembinaan tarbiyah Rabbaniyah ini, ya, tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang praktis hanya membutuhkan waktu 23 tahun saja. Subhanallah. Dan ini bukan main-main, bisa berupa pembinaan secara klasikal atau pembinaan secara informal, ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mendidik para sahabat-sahabat beliau, ya. Sehingga ada sekitar 30 sampai 40 orang yang disebutkan sebagai Taifah Al-Mansurah, ya. Pada tahun 1900 sekitar 88-89, ya. Mohon maaf, 85 dimulainya, ya. Di satu pertempuran antara Chechnya dengan Uni Soviet ketika itu, sebelum Uni Soviet runtuh, dengan izin Allah, dengan tangan-tangan para mujahidin, ya, sudah ada Taifah Al-Mansurah, atau kalau kita sepakati adanya wali-wali abdal, seorang pemimpin yang hanya memimpin 35 pasukan sampai 40 orang saja. Bayangkan, 35 orang yang bertempur melawan kekuatan Uni Soviet yang saat itu menjadi negara salah satu superpower di atas muka bumi Allah ini. Tetapi dengan izin Allah, seorang komandannya yaitu Al-Khattab, orang Arab dari Kuwait, ya, dia seorang yang bisa dikatakan cukup kaya, ya, karena ayahnya itu pengusaha dan terkenal dengan kekayaannya, ya. Jadi ketika dia mau berangkat pergi ke Chechnya untuk membantu kaum muslimin di Bosnia, di Chechnya, di Kroasia, waktu itu sedang peperangan berkecamuk di sana, beliau minta izin kepada ayahnya untuk berangkat. Tetapi ayahnya tidak setuju karena perusahaan ini harus diurus oleh anaknya dengan kelanjutan keturunan daripada ayahnya ini. Tetapi Al-Khattab tetap bersikeras untuk tetap berangkat menuju medan jihad. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman, singkat cerita, Al-Khattab ini memiliki pasukan tidak lebih dari 40 orang, ya. Sebagaimana risalah dari hadis-hadis Rasulullah SAW, cukup 40 orang bisa memporak-porandakan kekuatan Uni Soviet yang sangat, yang dikatakan sebagai superpower itu, ya. Kekuatan yang luar biasa, yang sangat super. Tetapi ikhwan fillah akhwatal iman rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu tabaraka wa taala, maka beberapa faksi-faksi para mujahidin pun kemudian ikut turun ke medan tempur untuk membela kaum muslimin, baik itu di Bosnia, di Chechnya, kemudian juga di tempat-tempat yang disebut sebagai negeri Balkan, ya, saat itu. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman rahimani rahimakumullah, dapat kita lihat bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tetap berlangsung sampai dengan hari ini dan sampai akhir zaman. Jadi kalau kita mengacu kepada Taifah Al-Mansurah yang disebutkan oleh Rasulullah, la tazalu ta'ifatin min ummati zahirina 'ala al-haqq wa yuqatiluna fi sabilillah la yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum hatta ta'tiya Allah bi amrih wa ulaika kadzalik. Rasulullah SAW bersabda, la tazal, tidak akan pernah terputus, akan tetap ada maknanya, terus akan sampai hari kiamat, ya.
akan tetap eksis. Ta'ifah min ummati, kata Rasulullah, sekelompok manusia dari umatku, kata Rasulullah, yang memiliki ciri khas zahirina 'alal haq, mereka tegak di atas kebenaran. Jadi kalau dakwahnya tidak sembunyi-sembunyi, tidak menggunakan taktik strategi yang akhirnya tidak jelas ini mau kemana ini dakwahin, kan begitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya juga demokrasi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jelas, zahirina 'alal haq itu maknanya tetap di atas kebenaran. Walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik tidak senang, ya. Tidak senangnya kenapa? Karena memang karakter mujahidin itu demikian, terang-terangan menyampaikan kebenaran, ya. Tidak sembunyi-sembunyi, ya. Persoalan apakah kemudian ditangkap atau dibunuh itu bukan persoalan mereka, bukan persoalan manusia. Itu seluruhnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ditangkapkah, ya, dibunuhkah, dipenjarakah, itu hak Allah. Allah yang maha tahu tentang kondisi manusia satu dengan manusia yang lain. Kondisi manusia yang disebut beriman dengan kondisi orang-orang kafir, Allah maha tahu, ya. Masya Allahu kan, ya. Satu doa diajarkan kepada Abu Darda dari Rasulullah SAW. Masya Allahu kan, kalau jika Allah sudah berkehendak, ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Masya Allah kan pasti akan terjadi, ya. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun. Masya Allah kan pasti terjadi. Dan ini berlaku, ya. Tetapi kemudian memang di dalam perjalanan pertarungan ini Allah pergilirkan kemenangan, kekalahan, kematian, ya. Insya Allah bagi mereka, para mujahidin, mereka sendiri tidak tahu mereka ini apakah wali, apakah Ta'ifah al-Mansuro, ataukah mereka ini wali adal, mereka tidak tahu. Tetapi pembinaan itu terus dilakukan, ya. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yumassikuna bil kitabi wa yaqimunas salata la nudhi'u ajral muslihin. Allah berfirman bahwa orang-orang yang disebutkan yumassikuna bil kitab, orang-orang yang berpegang teguh, ya, dengan Al-Quran. Maknanya berpegang teguh itu bukan Al-Quran dikempit, enggak, ya. Al-Quran itu dijalankan, ya, dengan secara istiqomah, ya. Mereka melakukan pekerjaan mereka di atas muka bumi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak dengan yang lain. Yang lainnya tidak payu. Mereka tidak memperdulikan apakah itu KUHP, apakah itu Pancasila, tidak peduli, ya. Apakah ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, tidak peduli mereka dengan semua itu, karena itu batil, ya. Karena memang tuntutan dari suatu keadaan, ya, memang harus dilakukan, ya. Misalkan seorang presiden harus berkunjung ke gereja, atau calon presiden harus berkunjung ke gereja misalkan, walaupun itu sudah dilarang oleh syariat. Tapi karena tuntutan demokrasi tidak bisa mereka, tidak bisa menghindar, karena memang demikian demokrasi. Nah, orang Islam yang yumassikuna bil kitab, yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, itu ngeri melihat seorang muslim, ya, digadang-gadang sebagai muslim yang baik masuk gereja, ya. Bahkan satu gereja itu saya dapat informasinya bahwa gereja itu pernah mengkoordinir, ya, orang-orang kafir di Jakarta, mobil khusus dari Indonesia Timur, saya nggak sebutkan, antum sudah tahu padahal itu. Dia mengkoordinir gereja ini untuk memerangi kaum muslimin, ya. Dan darah kaum muslimin belum terbayar tuntas. Nyawa dan darah kaum muslimin belum terbayar secara tuntas. Karena memang tidak memungkinkan kisos itu akan ditegakkan secara terang-terangan, tidak mungkin, ya. Jadi kalau Allah perintahkan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum
wal fitnatu asyaddu minal qatl, ini berkaitan langsung dengan peperangan, di mana Allah mengatakan, berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Ya. Lalu siapa yang akan memberikan satu rekomendasi untuk merekomendit tentang ayat ini untuk dilaksanakan? Siapa? Majelis ulama? Nggak mungkin Majelis Ulama Indonesia akan merekomendasikan ayat ini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Majelis ulama ini hanya beberapa urusan-urusan kaum muslimin yang berkaitan kebanyakan dengan uang, kebanyakan dengan dunia. Tapi urusan darah dan urusan nyawa, majelis ulama saya belum pernah mengeluarkan satu statement untuk membalas kisos darah dan nyawa kaum muslimin. Belum pernah saya mendengar satu fatwa dari majelis ulama Indonesia. Ya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, padahal ini syariat Allah yang tidak boleh ditelantarkan. Ya. Siapa yang akan menegakkan persidangan sampai pada persoalan katakanlah eksekusi di lapangan? Siapa? Ya kaum muslimin yang mana? Ya kaum muslimin yang paham dan kenal tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka? Ya ini, ya di akhir zaman, di dalam hadis tadi Taifah Al-Mansurah itu tetap akan menegakkan kebenaran, zahirina 'alal haqq wa yuqatiluna fi sabilillah. Ini ciri khas dari Taifah Al-Mansurah, ya. Taifah Al-Mansurah itu bukan orang partai, bukan. Na'udzubillah min dzalik. Taifah Al-Mansurah itu bukan orang-orang yang euforia dengan berkumpulnya ribuan bahkan jutaan manusia lalu menuntut syariat Islam, ya. Mungkin ada mereka, di antara mereka itu ada, ya. Tetapi jika itu dilakukan untuk menegakkan syariat hanya dengan demo dan demo, tidak mungkin. Maka harus ada kelompok, ini disebut Taifah Al-Mansurah, harus ada kelompok ini, dan itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala, ya. Hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa yang disebut qaidah sholabah, siapa mereka Taifah Al-Mansurah ini, siapa. Mudah-mudahan di antara kita ada yang menjadi bagian atau sebut sebagai wali abdal, ya. Wali abdal itu tetap ya ciri khasnya dua, zahirina 'alal haq dan yuqatiluna fi sabilillah. Ini cirinya wali abdal. Jadi wali abdal itu bukan sekedar memberikan ceramah, ya, tetapi juga pekerjaannya yuqatiluna fi sabilillah. Pekerjaan berikutnya adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan yang bisa hilang lalu balik mana, ya, tidak makan berhari-hari, bahkan tidak sholat. Ini bukan wali, ini wali syaitan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Jadi pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ini adalah pendidikan yang panjang. Kemudian pendidikan yang panjang ini diisi dengan pendidikan ruhaniyah atau yang disebut sebagai pendidikan Rabbaniyah, ya. Maka dapat kita temukan kemarin di dalam satu ayat, di dalam satu surah yang alhamdulillah tadi dibacakan oleh imam kita, yaitu surat Al-Muzammil. Kemudian juga oleh beliau dilanjutkan dengan oleh Dr. Abdullah Azam, diterangkan tentang surat Al-Mudaththir. Jadi kaitan antara surat Al-Muzammil dengan surat Al-Mudaththir ini berkaitan dengan satu sistem atau metodologi dari pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dimulai dengan kalimat, ya ayyuhal muzammil, ya, qumil laila illa qalila. Kalau di dalam surat Al-Mudaththir Allah sebutkan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, ya. Jadi berbeda dengan surat Al-Muzammil tadi. Jika surat Al-Muzammil yang mendahului dari surat Al-Mudaththir, dapat kita pahami bahwa Allah perintahkan, Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW, wahai orang yang berselimut, ya, qumil laila, ya, kerjakanlah
sholat di sebagian malam-malam Rasulullah SAW. Kalau surat Al-Mudaththir, Allah langsung perintahkan, ya ayyuhal mudaththir. Kalau Al-Muzammil itu orang yang berselimut, kalau Al-Mudaththir para ulama itu bukan sekedar berselimut, tetapi betul-betul orang itu sedang sedang memiliki waktu yang cukup sebenarnya, tapi dia memilih untuk kemulan. Jadi di dalam terjemah, sebagian para ahli mufassir, perbedaan antara Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir, kalau Al-Muzammil semua sepakat berselimut, tapi Al-Mudaththir disebutkan sebagai orang-orang yang enak-enak sedang tidur atau sedang kemulan. Maka perintahnya beda. Kalau dia Al-Muzammil, kum min lailal illa qalila, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah kamu, kerjakan sholat di sebagian malam, atau sedikit daripada di pertengahan, nisfahu awing kusminhu qalila, di pertengahan malam itu, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau ditambah, apakah kemudian dikerjakan qumil laila illa qalila, maknanya apakah dikerjakan sebelum kita tidur, setelah sholat isya bisa kita kerjakan sholat malam itu, sebelum pulang dari masjid kita kerjakan sholat malam itu di masjid. Tetapi para ulama lebih memilih sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Artinya walaupun belum tidur tapi mengerjakan sholat lail di rumah sebelum tidur itu pun sah. Para ulama sepakat boleh dilakukan. Nah, kemudian kita lihat di dalam surat Al-Mudaththir, setelah Allah katakan ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, Allah perintahkan kum, bangunlah kamu, bangun, kum, langsung perintahnya bangun, fa'anzir, maka Allah katakan, maka beri peringatan, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kalau di dalam surah Al-Muzammil tadi itu berkaitan dengan ibadah, apakah di awal malam walaupun sedikit dikerjakan, misalkan hanya sholat witir saja boleh, witir saja di rumah boleh, atau di masjid boleh, atau di pertengahan malam itu lebih bagus, atau ditambah artinya menjelang subuh, sampai menjelang subuh boleh, azid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, ketika menambah itu lihat waktunya. Kalau masih ada waktu, sholat sudah selesai, warattilil qur'ana tartila, Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dengan sholat kemudian kita membaca Al-Quran, Allah berjanji, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, maka sungguh, kata Allah, Allah akan turunkan untukmu ya Muhammad qawlan thaqila. Dan ini bukan hanya untuk Rasulullah SAW, tetapi juga untuk para yang disebutkan qaidah sholawat, atau orang-orang yang ingin membentuk jiwanya, membentuk karakternya sebagaimana karakter Rasulullah SAW. Yang pertama, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Di samping juga memberikan peringatan kepada manusia dengan asyidda, dengan keras. Artinya keras itu bukan ditempilingi, didakwa lalu ditempiling orang, enggak. Disampaikan apa adanya, sampaikan kebenaran itu dengan terang benderang, sampaikan. Bahkan menyampaikan atau menarasikan kebenaran itu pun, setelah ayat ini turun, surat Al-Mudaththir ini turun, surat Al-Muzammil mendahuluinya, maka Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maka Rasulullah SAW keluar mengajak para sahabat untuk tawaf. Kalau orang-orang kafir Mekah tawafnya dari kiri ke kanan, Rasulullah tawafnya dari kanan ke kiri, sebagaimana hari ini.
tawaf kemudian bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan, sampai kemudian bahu ini saling senggol menyenggol. Ya. Apakah ini kesombongan? Nah, bagi orang-orang Islam yang mengaku Islam tentunya, wah itu tidak boleh begitu, tidak boleh terang-terangan itu, tidak bisa begitu dakwah itu. Loh, ini Rasulullah diperintahkan kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Apa yang dilakukan dengan ayat ini oleh Rasulullah? Betul-betul Rasulullah bangkit kemudian mengajak sahabat ya untuk memberikan peringatan sekaligus zaat. Apa zaat ya? Mohon maaf. Zaat itu ya saling senggol menyenggol ya. Kalau bahasa Arab diambil itu zaat namanya, berkelahi, sampai berkelahi dengan orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan itu Pak. Apa ini kesombongan? Apa ini keangkuhan? Enggak, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang dilakukan oleh Taifah Al-Mansurah dari awal generasi sahabat sampai nanti akhir zaman. Karakter mereka seperti ini ya. Mereka tidak ada toleransi dengan kesyirikan. Karena apa? Perintah Allah, wa rabbaka fakabbir. Besarkan nama Tuhanmu, bukan besarkan nama yayasanmu, bukan besarkan nama partaimu. Tidak, besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membesarkan pribadinya, naudzubillah min dzalik. Ini konyol ini, naudzubillah min dzalik ya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maka bersihkan pula baju-baju yang melekat di tubuhmu ini. Artinya baju secara harfiah ya baju yang kita pakai ini ya, tetapi ada kalimat metafora di dalam memaknai baju ini, yaitu predikat yang melekat pada kita. Bersihkan. Apakah antum ustadz, apakah antum kiai, apakah antum gus, bersihkan itu semua ya. Jangan terpesona dengan seluruh atribut-atribut yang melekat. Jangan. Fala tu'jibka. Jangan kamu merasa takjub. Jangan ya. Jangan takjub dengan orang-orang kafir, profesor, doktor. Jangan ya. Itu akan merendahkan mentalmu ya. Kalau kita sudah terpesona dengan seseorang karena ada titel di depannya, bukan karena ketakwaannya, maka kita akan menjadi orang yang kerdil di hadapan manusia. Naudzubillah min dzalik. Dan ini bukan kesombongan, bukan. Ini ajaran Islam untuk memerdekakan manusia, lepaskan semua atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Wa rabbaka fakabbir. Hanya Allah yang besar, hanya Allah saja yang besar, tidak yang lain. Jadi ikhwan fillah ukhatul iman, pendidikan seperti inilah yang diawali dengan pendidikan rabbaniyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan rabbaniyah, pendekatan ilahiyah, yaitu dengan sholat ya, kemudian membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi melaksanakan Al-Quran. Sebab aneh di Indonesia ini, negara kafir Indonesia ini aneh memang. Kalau orang membaca Quran dengan suara yang enak, dengan hafalan yang bagus ya, itu diberi hadiah. Tapi orang yang melaksanakan Al-Quran dengan sejujur-jujurnya, loh kok malah ditangkepi? Kan aneh itu. Misalkan ayat tadi itu di dalam surat Al-Baqarah 191 tadi, Allah perintahkan waqtuluhum haitsu taqiftumuhum ya, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl ya. Bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai. Kalau ayat ini kemudian dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin ya, tentu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik tidak akan senang, tidak akan senang, mereka akan marah ya. Kenapa? Karena mereka merasa telah berusaha untuk menata masyarakat ini dengan baik ya, merasa telah memberikan sumbangsih kepada negeri ini dengan pikiran-pikiran, dengan hukum-hukum yang mereka buat, padahal hukum itu sendiri dibuat oleh mereka bukan untuk mereka. Jadi ikhwan fillah ukhatul iman rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita pahami, bahwa pembinaan Qaidah Sholaba, pembinaan Taifah Al-Mansurah, atau pembinaan yang disebut Wali Abdal, yang ketiga-tiganya ini fa insyaallah ada kesamaan, walaupun kemudian ada para ulama yang berbeda ya. Misalkan Ibnul Zawji dengan Imam Suyuti misalkan berbeda di dalam memahami Wali Abdal ini.
Ya, Imam Suyuti menyatakan bahwa hadis-hadis tentang wali abdal ini kebanyakan hasan sahih, ya. Hadisnya hasan sahih. Sementara Imam Al-Zawji menyatakan bahwa hadis-hadis tentang Imam wali abdal ini hadisnya banyak yang lemah atau dhaif, bahkan sebagian maudhu atau palsu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ikhwan fillah ikhwatal iman, tidak penting perbedaan ini, tetapi wujud daripada Taifah Al-Mansurah, wujud daripada Qaidah Sholabah, wujud daripada wali-wali abdal ini harus memiliki karakter yang sama, yaitu pembinaan rohani yang mantap, ya, supaya perjalanan dakwah dan jihad ini betul-betul didukung, ditopang dengan dua karakter di dalam surat Al-A'raf tadi, ya. Walladzina yumassikuna bil kitab, ya, wa aqimus shalah, dan orang-orang yang sikoh, ya, yang tetap teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, wa aqimus shalah, dan mereka tetap melaksanakan shalah, artinya banyak memohon kepada Allah, karena shalat itu di dalam arti bahasanya adalah berdoa, ya. Banyak berdoa kepada Allah, baik berdoa dengan cara melaksanakan sholat secara syar'i atau syariat, atau doa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah melaksanakan Al-Quran, setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, la nudhi'u ajral muslihin, pasti kata Allah tidak akan disia-siakan orang-orang yang senantiasa melaksanakan muslihin, perbaikan-perbaikan. Jadi orang yang menamakan dirinya reformis, selalu mengadakan perbaikan-perbaikan, dia harus melaksanakan dua perkara ini di dalam surat Al-A'raf ini, ya. Yang pertama, dia yumassikuna bil kitab, berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak dengan yang lain, atau separuh Al-Quran, separuh Pancasila, separuh Al-Quran, separuh KUHP. Enggak, semuanya, ya, dilepaskan itu. KUHP, Pancasila, UUD 45, semua dilepaskan, ya. Enggak peduli orang kafir mau marah, mau benci, enggak peduli dia. Yang penting yumassikuna bil kitab, berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa memohon, ya, wa aqimus shalah, setiap saat memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji, la nudhi'u ajral muslihin, pasti Allah tidak akan sia-siakan, ya, untuk memberikan pahala ajr, memberikan pahala kepada orang-orang yang muslihin, orang-orang yang disebut reformis, yang selalu mengadakan perbaikan-perbaikan. Jika dia salah, dia langsung saja bertobat kepada Allah. Jika dia berdosa kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengadakan perbaikan-perbaikan, ya. Sehingga ikhwan fillah ikhwatal iman, qaidah sholabah ataukah wali abdal ataukah disebut Taifah Al-Mansurah itu tetap akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan antum semua dan kita semua ini bagian daripada orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di tengah-tengah fitnah yang ada hari ini, luar biasa fitnah hari ini, Allah tetap munculkan apa yang disebut sebagai qaidah sholabah, Taifah Al-Mansurah, dan wali-wali abdal. Insyaallah aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.